Tabi pun, selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pengendara motor tewas tenggelam akibat terperosok ke irigasi di Lampung Timur. Seorang anggota TNI yang menembak 3 polisi hingga tewas di lokasi judi sabung ayam di Waikanan divonis hukuman mati. Polisi menyergap gembong pencuri belasan motor di Lampung Timur. 2 motor dan suku cadang motor disita polisi. Seorang pengendara motor tewas tenggelam akibat terperosok di irigasi Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Senin siang. Korban bernama Bagas Ardiansyah Poniman, umur 23 tahun, warga Trimurjo, Lampung Tengah. Mayat korban ditemukan pada pencarian hari kedua oleh petugas Basarnas. Mayatnya ditemukan sekitar 5 km dari lokasinya jatuh. Menurut informasi dari warga dan keluarga yang diterima petugas Basarnas, korban kecelakaan saat mengendarai motor sendirian dari rumah temannya pada Minggu dini hari. Kecelakaan pertama kali diketahui warga yang menemukan sepeda motor korban nyaris tenggelam di irigasi. Penyebab kecelakaan belum terungkap karena terjadi pada dini hari, saat jalan sepi, warga dan pengendara. Operasi kedua, kondisi membahayakan manusia. 1 orang yang diduga jatuh dan tenggelam di irigasi Desa Bandar Joyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke puskesmas. Korban ditemukan sekitar 5 kilo dari LKP. Petugas Basarnas membentuk 3 tim untuk mencari korban dengan mengerahkan perahu karet. Setelah ditemukan, jenazah dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Majelis Hakim Pengadilan Militer Palembang, Sumatera Selatan, Senin siang menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral 2 atau Kopda Bazarsah. Terpidana Bazarsah terbukti bersalah dalam kasus penembakan 3 polisi hingga tewas di lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Vonis dibacakan Majelis Hakim Kolonel Freddy Ferdian Isnartanto. Pada pembacaan vonis tersebut, terpidana terbukti melakukan pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal, dan tindak pidana perjudian. Selain dihukum mati, terpidana juga dipecat dari dinas militer. Sidang vonis terhadap terpidana Bazarsah dihadiri keluarga para korban. Setidaknya bunga ini simbol keadilan, masih wangi. Terus ya, teman. Tadi sempat deg-degan pas di 3 Sangat bulan. deg-degan sih, iya. Tapi yakin lah, karena maksimal apalagi karena hitungannya kan lebih dari 30 tahun kan ancamannya itu. Kalau 3. Penembakan 3 polisi oleh oknum anggota TNI tersebut terjadi pada 17 Maret 2025 di lokasi judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan. Mereka ditembak saat menggerebek arena judi sabung ayam yang dibekingi oleh terpidana Kopda Bazarsah. 3 polisi yang gugur adalah AKP Lucianto,
Kapolsek Negara Batin, dan 2 anggotanya bernama Aibda Petrus dan Bribtu Galib. Ari Susanto melaporkan dari Waikanan. Fakta baru terungkap dalam penyidikan tersangka pemerkosaan disertai pembunuhan seorang perempuan pegawai warung satai di Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara, Senin siang. Tersangka berinisial RM rupanya awalnya hendak mencuri uang dalam kotak amal di warung yang telah diincarnya. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan menyatakan tersangka kasus tersebut terjadi saat warung sudah tutup. Tersangka berhasil masuk warung dengan cara merusak pintu kunci. Awalnya tersangka hendak mencuri uang dalam kotak amal, namun kemudian menemukan tas korban tergantung di dinding. Pencurian terpergok oleh korban. Tersangka yang panik kemudian menganiaya korban hingga pingsan. Saat melihat korban tidak berdaya, tersangka malah meruda paksa korban dan kemudian membunuh korban untuk menghilangkan jejaknya. Tersangka tidak jadi mencuri dan langsung melarikan diri. Mencuri kotak amal. Kebetulan pas dia naik ke lantai 2, si pelaku ini melihat ada tas, dan akhirnya dia juga ingin mengambil uang itu. Karena mungkin korban ini terbangun, akhirnya si pelaku ini melakukan pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Bahwa korban itu meninggal dengan cara, menurut keterangan pelaku ini, dengan cara dicekek lehernya. Setelah itu dibekat pakai bantal, dan juga pengakuan daripada pelaku juga sempat memukul korban juga. Ini kemarin keterangan daripada otopsi bahwa korban meninggal akibat kurangnya suplai oksigen ke otak. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian dan hasil visum korban dari rumah sakit. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Terpidana kasus korupsi dana bantuan operasional keluarga berencana atau BOKB Kabupaten Tulang Bawang Barat bernama Nurmansyah membocorkan nama-nama terduga pelaku lain yang terlibat namun hingga kini belum ditangkap. Data tersebut dibeberkannya ke majelis hakim dan jaksa saat jadi saksi sidang terdakwa Eni Yulianti, mantan bendaharanya di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Senin siang. Nurmansyah merupakan mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ia menyatakan terperangkap dalam kasus korupsi yang dilakukannya oleh beberapa anak buahnya. Nurmansyah mendesak petugas Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat menangkap para pelaku termasuk penerima aliran dana korupsi tersebut. Sebagai saksi untuk perkara Ibu Eni, saya minta tadi sudah saya sampaikan ke majelis hakim supaya diusut dengan jelas terang benderang kemana uang kerugian negara itu sebenarnya, siapa yang menikmati, siapa yang mengambil uang negara itu. Karena KN itu sudah saya bayar, ketika itu nanti terungkap berarti itu uang saya itu berlaku. Kedua, terhadap yang lain saya juga minta dijadikan tersangka. Siapa tuh Bang? Siapa aja Bang namanya Bang? Itu ada 5 PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. PPTK itu tentu kepala bidang ya, kepala bidang, sekretaris dan penyuluh. Nanti saya kasih rilis, Saya kira sementara itu dulu ya. Korupsi dana bantuan operasional keluarga berencana tahun 2021 hingga 2022 dibongkar oleh petugas Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat pada tahun 2024. Korupsi tersebut merugikan negara lebih dari 1 miliar rupiah. Pada kasus tersebut 2 orang ditangkap. Keduanya adalah Nurmansyah dan Eni Yulianti. Nurmansyah telah divonis 4 tahun penjara, sedangkan Eni Yulianti masih sebagai terdakwa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.